Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan sebuah kisah kiriman dari salah seorang sahabat, Mbak Yanti. Telah mengirimkan sebuah kisah misteri yang sangat menarik sekali untuk disimak oleh seluruh sahabat semua. Kisah yang dibagikan oleh Mbak Yanti ini berlatar waktu di tahun 2001 silam, yang mana di tahun itu Mbak Yanti, suami, ibu, dan bapak Mbak Yanti memutuskan dengan sengaja, dengan sadar untuk memilih jalan singkat dalam penyelesaian masalah ekonomi yang tengah menghimpit keluarga mereka. Mbak Yanti, suami, ibu, dan bapaknya dengan sengaja kembali mengikat ritual pesugihan kete abang untuk memperlancar usaha yang mereka jalani. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang ada di Pulau Jawa, ya, di salah satu daerah di Pulau Jawa, ketika saya menyebutkan istilah ritual pesugihan kete abang atau kerah merah, ya sahabat-sahabat sudah tidak asing lagi mendengar istilah atau ritual pesugihan itu. Tapi buat sahabat-sahabat pendengar, sahabat misteri yang ada di luar Pulau Jawa, mungkin istilah kete abang yang sahabat-sahabat dengar itu terpikir, apakah ia ada atau cuman sekedar cerita saja. Nah, di video kali ini saya tidak memastikan atau tidak memastikan kebenaran ritual itu ada tempatnya di mana, namun ini adalah true story. Kisah nyata yang langsung dialami narasumber berkaitan dengan ritual pesugihan kete abang tersebut. Jadi, Mbak Yanti menceritakan di tahun 2001, suami Mbak Yanti, ibu, dan bapak Mbak Yanti ini tengah mengalami permasalahan ekonomi yang sangat pelik sekali, sahabat-sahabat. Sampai-sampai ya mereka hutang sana sini, mereka sampai makan tuh mikir, nih kita makan apa, ya. Sedangkan bapak Mbak Yanti ini udah sakit-sakitan. Nah, di satu sisi latar belakang dari keluarga ibunya Mbak Yanti ini orang berada semua, sahabat-sahabat. Tapi setelah kedua orang tua, kakek dan nenek, ya, orang tua ibu dari Mbak Yanti meninggal dunia, ini usaha atau harta yang diwariskan kakek nenek dari sebelah ibu Mbak Yanti ini hancur, habis tanpa tersisa. Jadi, sebelum saya masuk ke dalam alur ceritanya, untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat klik dulu tombol subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Video sebuah kisah misteri akan tayang di setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan update cerita misteri terbaru. Buat sahabat yang mau mengirimkan cerita misteri, boleh tuliskan cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau WA ke nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Terima kasih atas support dan dukungan sahabat-sahabat misteri semua. Nah, kembali ke dalam cerita yang dibagikan oleh Mbak Yanti. Ibu dari Mbak Yanti ini adalah anak dari sepasang suami istri yang di masa era tahun 70-an dikenal sebagai orang kaya di kampung mereka. Jadi banyak warga-warga desa yang menggantungkan hidup ke kakek dan nenek sebelah ibu dari Mbak Yanti. Termasuk ketika ibu dari Mbak Yanti ini masih kecil,
masih remaja, bahkan sempat menikmati harta kekayaan warisan dari kakek dan nenek Mbak Yanti dari sebelah ibu itu untuk resepsi pernikahan sampai menjelang Mbak Yanti ini lahir. 2 bulan ketika ibu Mbak Yanti ini mengandung Mbak Yanti, secara bersamaan, ya cuman beda beberapa hari saja, kakek dan nenek Mbak Yanti meninggal dunia. Walaupun pada saat itu, sepengetahuan keluarga atau pengetahuan warga desa, meninggalnya kakek dan nenek Mbak Yanti ini karena penyakit usia mereka yang sudah tua. Berobat sudah sampai ke Singapura. Kalau rumah sakit, dokter-dokter yang ada di wilayah Indonesia, di Jakarta lah, ya, ini sudah tidak mampu menangani, sampai dibawa ke Singapura, namun penyakit mereka tak dapat disembuhkan, lalu mereka pun meninggal dunia. Itu di saat Mbak Yanti ini dikandung ibunya di usia kandungan 2 bulan. Nah, ini ada kaitannya sahabat-sahabat. Kematian kakek dan nenek Mbak Yanti dengan kehamilan ibu Mbak Yanti yang mengandung Mbak Yanti. Di usia kandungan 2 bulan, itu ibunya Mbak Yanti masih banyak nih. Emas masih banyak. Bahkan rumah itu ada 3. Rumah milik almarhum kakek neneknya, rumah pemberian kakek neneknya, dan rumah yang ditempati oleh ibu bapak Mbak Yanti. Itu semua uang untuk beli rumah itu hasil usaha dari kakek dan nenek Mbak Yanti. Namun, saat Mbak Yanti lahir, semua itu tidak tahu habis kemana. Rumah kejual, emas habis kejual, bahkan bapak dari Mbak Yanti ini seakan-akan dengan duit itu kayak kemarukan, kalau kami bahasa orang Jambi itu sahabat-sahabat. Ya, dengan duit tuh nggak tahu duit itu diapain, dihamburin. Dibilang main perempuan enggak, dibilang berjudi enggak juga. Tapi gaya hidup yang membuat mereka ini jadi rungkat, jadi miskin, dan sampai ketika Mbak Yanti ini lahir, mereka ini ngontrak, ibu bapak Mbak Yanti ini ngontrak di rumah petakan yang kecil. Nah, setelah Mbak Yanti lahir, seakan-akan anak ini membawa berkah, anak ini membawa pencerahan baru lah dalam keluarga mereka. Usaha yang dijalankan ibu bapak Mbak Yanti ini kembali jalan. Ya, apapun yang diusahain bapaknya pada saat itu, bapak Mbak Yanti, yaitu menghasilkan, dapatlah untuk menghidupi Mbak Yanti. Namun, kembali 17 tahun setelah kelahiran anak ini, kelahiran Mbak Yanti, keluarga Mbak Yanti mulai kembali gonjang-ganjing. Di usia Mbak Yanti yang ke-17 tahun, itu taraf perekonomian ibu dan bapaknya itu sudah menengah ke atas lah, sahabat-sahabat. Rumah sudah tak ngontrak lagi, kendaraan ada walaupun mobil tua. Namun kehidupan mereka tidak susah seperti yang diceritakan ibu bapaknya setelah kepergian kakek dan nenek dari sebelah ibu Mbak Yanti. Nah, jadi setelah Mbak Yanti ini lulus SMA, mulai perekonomian keluarganya mulai merosot. Mbak Yanti yang satu-satunya anak dari ibu bapaknya ini, yaitu merasa aku nih bertanggung jawab nih untuk kembali memulihkan perekonomian keluargaku. Ibu Mbak Yanti ini ngotot nyuruh anaknya kuliah. Ti, kamu kuliah lah, biar bisa kamu dapat kerja yang layak. Nggak enak nak jadi pembisnis atau jadi pengusaha seperti ibu bapak. Nggak ada pegangan. Tapi kalau kamu jadi orang pintar, kamu dapat bekerja di instansi atau di perusahaan, tentunya masa depan kamu lebih terjamin. Walaupun ya flashback nih, kita cerita keberhasilan kakek nenek Mbak Yanti itu dari bidang usaha, tapi ibu bapaknya ini tidak percaya lagi dengan usaha itu bisa bikin orang kaya. Yang bisa bikin kaya itu punya kerja tetap. Namun di sini Mbak Yanti sadar dengan keadaan pada saat itu, sahabat-sahabat. Mbak Yanti mengatakan, Bu, jangankan mau kuliah, ya, untuk nerusin usaha ibu aja atau mempertahankan usaha ibu dan bapak, ya ini sekarang sudah sulitnya minta ampun. Yang mana pada masa itu ibu bapak Mbak Yanti ini punya usaha kecil-kecilan, sahabat-sahabat. Jadi mereka ini punya tempat furnitur, ya. Jadi apa ya istilahnya, punya bangsal. Ada yang mau memesan daun pintu, ada yang mau memesan meja makan. Nah itu bisalah mesan di tempat bapaknya si Mbak Yanti.
Nah, di saat itu usahanya sedang anjlok, Mbak Yanti pun memutuskan tidak kuliah, tapi langsung bekerja. Pada saat Mbak Yanti bekerja, di usia 17 tahun, masuk 18 tahun, dia berkenalan dengan seorang laki-laki. Yang mana laki-laki yang dikenal Mbak Yanti ini, itu juga berasal dari keluarga yang berkecukupan pada saat itu. Nah, singkat cerita, di usia 20 tahun, Mbak Yanti pun menikah dengan suaminya. Tapi, alih-alih dapat merubah keadaan perekonomian keluarga, suami Mbak Yanti yang anak saudagar, anak cukong ini ketika menikah dengan Mbak Yanti, percaya tidak percaya, ibu bapak dari suami Mbak Yanti atau mertua dari Mbak Yanti ini malah bangkrut. Hutang selilit pinggang, semua aset disita, dan suami dari Mbak Yanti pun jadi miskin. Bukannya menyelesaikan permasalahan keluarga, tapi di sini malah bikin tambah susah. Itulah yang terpintas di pikiran Mbak Yanti pada saat itu, di saat usia pernikahan Mbak Yanti dan suami baru seumur jagung. Dan kejadian ini tepat di tahun 2001 silam. Nah, akhirnya mereka pun mencoba untuk memecahkan permasalahan ini. Dan Mbak Yanti pun baru mendengar ya seluruh kisah perjalanan hidup ibu dan bapaknya ya di saat itu. Sedangkan suami Mbak Yanti ini cuman nyimak aja. Ya, cuman bisa ngikutin iya apa kata mertuanya, apa kata istrinya, iya. Karena saat itu Mbak Yanti mengatakan ya suaminya sangat tertekan sekali. Ya, dalam keadaan terhimpit ekonomi, bangkrut, orang tuanya pun sakit. Untuk berobat ini uang tidak ada ya, jadi cuman mengandalkan usaha yang dimiliki Bapak Mbak Yanti yang semakin hari omsetnya semakin menurun. Dari yang tadinya punya 4 karyawan tinggal 2, dan 2 ini pun nggak kerja karena nggak ada orderan, sahabat-sahabat. Nah, pada saat itulah di tahun 2001 itu mereka berempat ini duduk sama-sama untuk mencari solusi. Bapak dari Mbak Yanti mengatakan, "Bu, apa ya kira-kira yang terjadi dengan keluarga kita? Kok aku ngerasa ini sampai nyeret anak menantu kita. Kamu ngerasa ndak ada yang aneh?" "Iya," kata ibunya Mbak Yanti. "Aku ngerasa ada yang aneh mulai dari ibu bapakku meninggal, aku mengandung Yanti, sampai Yanti lahir. Sepertinya ada sesuatu, ada sebuah misteri yang menyelimuti perjalanan hidup kita belakangan ini." "Apa?" kata Mbak Yanti. Jadi ibunya mengatakan seperti ini, sahabat-sahabat. "Ada yang aneh dari sebelum almarhum kakek dan nenekmu meninggal. Ketika ibu mengabarkan kepada almarhum kakek dan nenekmu kalau ibu tengah mengandung kamu di usia kandungan 2 bulan. Mereka ini bukan terlihat senang, malah terlihat khawatir. Sampai-sampai mereka menyuruh ibu dan bapak itu untuk pindah, kalau ndak ke Kalimantan, ke Sumatera, atau ke Pulau Bali. Pokoknya keluar dari Pulau Jawa. Tapi ya kami ndak mau. Ya namanya hamil pertama, maunya kan dekat dengan orang tua. Dan ibu pun ndak pernah merantau, ndak pernah jauh dari keluarga. Nah, di situ kakekmu dengan tegas itu seakan-akan mengusir ibu dan bapak. Sampai kami berdua beriba hati, apa maksud bapak dan ibuku? Apakah kehamilanku ini tidak diterima sama mereka? Jadi, yaudahlah, kami tidak mau ngikutin kata mereka, kami mau tetap tinggal di Pulau Jawa sama-sama dengan mereka, dan tidak lama kemudian mereka pun sakit. Rentan waktu sakit kakek dan nenekmu itu tidak lama, tidak sampai sebulan. Kakekmu meninggal, beberapa hari kemudian nenekmu meninggal. Dan dari situ, ujian demi ujian, titik retak hancur dari usaha sampai harta yang kami miliki, ya dari situ. Dan beberapa hari setelah almarhum kakek dan nenekmu meninggal,
ibu ada bermimpi. Ibu mimpi itu ibu sedang dikejar oleh seekor kera yang berukuran besar sekali. Kera itu berwarna merah. Ya kalau sepintas dilihat warnanya seperti orangutan. Orangutan Kalimantan, tapi bentuknya seperti kera. Ndak besar seperti orangutan. Jadi tinggi-tinggi, besar-besar, tapi bentuknya ndak kayak orangutan kayak gitu. Bentuknya bentuk kera. Sosok itu mengejar ibu seakan-akan kayak mau menyakiti ibu. Dan mimpi itu kembali datang di usia kandungan ibu, masuk di usia kandungan 7 bulan. Tapi setelah lewat dari 7 bulan, sosok kera merah yang ada di mimpi ibu itu sudah tidak pernah datang lagi. Sampailah kamu lahir. Dan beberapa saat sebelum kamu masuk menginjak usia 17 tahun, sebelum usaha keluarga kita ini kembali hancur, ibu kembali bermimpi melihat seekor kera merah. Tapi di dalam mimpi ibu pada saat itu, si kera merah ini jinak loh. Kera merah ini sedang duduk di atas batu di bawah pohon yang sangat rindang sekali. Di samping si kera merah itu ada seorang kakek-kakek dengan menggunakan pakaian adat Jawa, itu berdiri sembari bercakap dengan si kera merah. Dari percakapan si kakek dengan sosok kera merah tersebut, ya kurang lebih seperti ini. Sebentar lagi sudah ada yang akan mengurus kamu. Jangan lagi kau kacau keluarga itu. Kembalilah untuk beri kejayaan, kemakmuran, kekayaan untuk anak cucunya nanti. Tapi ketika ada kelahiran seorang anak perempuan di keluarga itu, ambil itu bagian kamu. Ibu jelas sekali mendengar percakapan itu. Nah, dari apa yang diceritakan Ibu si Mbak Yanti, keluarga ini berpikir, apakah selama ini kehancuran keluarga kita ini ada yang sengaja mengirim gangguan atau ini santet? Nah, jadi mereka pun berpikir pada saat itu di tahun 2001 ini, sahabat-sahabat, pergi ke orang pintar untuk menerawang, untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi belasan tahun ini, apa permasalahannya, apa kok ada mimpi si kera merah, terus juga mimpi terakhir ketika Mbak Yanti berusia 17 tahun, kera merah itu sudah ada yang akan mengurus, terus juga ada kaitannya kalau ada kelahiran anak perempuan itu bagian kamu, apa artinya. Jadi mereka pun, Ibu Mbak Yanti, Bapak Mbak Yanti dan suaminya, ya nyari-nyari orang pintar lah, orang-orang yang mengerti tentang hal-hal mistis, dan ketemulah di salah satu daerah yang ada di Blitar seorang yang dikenal sebagai kuncen dan terkenal ini dapat berkomunikasi dengan entitas-entitas atau makhluk-makhluk astral. Jadi berangkatlah mereka berempat ini menemui si Mbah Kuncen. Untuk menemui Mbah Kuncen ini tidak bisa sembarangan hari. Jadi kedatangan mereka pertama ke Blitar itu ditolak oleh Mbah Kuncen. Ya ketemu sama Mbah Kuncen tapi tidak bisa bicara banyak. Kalau mau bicara tentang hal mistis atau menerawang atau melihat nasib, itu harus ditentukan malamnya. Dan dapatlah malam yang ditentukan, mereka pun kembali ke rumah Mbah Kuncen dengan membawa bunga rampe, syarat-syarat yang diminta Mbah Kuncen dibawa semua. Nah, di malam itulah baru misteri belasan tahun yang meliputi keluarga Mbak Yanti ini terbuka, bahwa sosok kera merah yang ada di dalam mimpi Ibu Mbak Yanti ketika Ibu Mbak Yanti awal hamil Mbak Yanti sampai di usia kandungan 7 bulan, dan barusan ini tadi ketika usia Mbak Yanti 17 tahun ibunya kembali bermimpi didatangi kera merah. Apa yang dikatakan Sang Kuncen ini cukup membuat geger keluarga dari Mbak Yanti. Sang Kuncen mengatakan, cuman ada 2 pilihan untuk mengatasi permasalahan kalian. Pilihan pertama,
Kalian akan mendapatkan kejayaan, kalian akan mendapatkan kesuksesan ketika kalian mengambil waris apa yang telah dimulai oleh ibu dan bapakmu. Si kuncen ini nunjuk ibu Mbak Yanti. Berarti apa yang telah dimulai oleh kakek dan nenek Mbak Yanti sebelah ibu. Apa itu? Kata Mbak Yanti, kata ibu Mbak Yanti. Si kuncen diam. Dia tidak menjawab dan kuncen kembali mengatakan, pilihan kedua. Kalau kalian mau keluar dari masalah ini, kalau kalian tidak mau terlibat dari perjanjian masa lalu, mau tidak mau, di antara kalian berdua, kamu, Mbak Yanti ditunjuk, atau ibu Mbak Yanti, dalam waktu dekat akan mati untuk menyudahi ritual pesugihan Kete Abang. Kalimat ujung yang diucapkan si kuncen ini seakan-akan sambaran petir yang besar untuk keluarga ini. Dua orang yang ditunjuk sang kuncen ini adalah ahli waris darah daging dari kakek dan nenek Mbak Yanti sebelah ibu yang ternyata telah mengikat perjanjian gaib ritual pesugihan Kete Abang. Ya, Mbak Yanti bertanya, apa kaitannya dengan nyawaku? Apa kaitannya dengan nyawa ibuku? Toh, selama ini, dari cerita ibuku, setelah kakek dan nenekku meninggal, hidup kami ini porak-poranda. Susahnya na'udzubillah. Apa hubungannya dengan ritual pesugihan ini? Kalau memang Kete Abang, ritual pesugihan yang kuncen katakan itu membawa kebahagiaan, membawa kekayaan untuk keluarga kami selama ini, ya enggak masalah. Toh kami sudah menikmati. Ini enggak. Ibuku susah, bapakku susah, bahkan aku pun enggak bisa kuliah karena enggak ada duit. Setiap usaha yang dijalankan bapakku hancur. Apakah itu adil? Kami harus menebus itu semua dengan nyawa. Sang kuncen tersenyum dan si kuncen itu kesurupan. Tahu enggak? Kuncen ini 2 kali kesurupan, sahabat-sahabat. Kesurupan pertama itu kayak kera. Betul-betul tingkahnya kayak kera. Awalnya enggak bisa diajak berkomunikasi. Jadi mereka awalnya itu dalam sebuah ruangan kayak kamar khusus. Yang di sana itu cuman ada 5 orang. Mbak Yanti dan suami, ibu Mbak Yanti dan bapak Mbak Yanti, dan si kuncen. Jadi ketika si kuncen ini kesurupan, dia teriak-teriak layaknya seekor kera. Nah, jadi dari luar nih ada asistennya. Asisten kuncen lah kita katakan, dan asisten kuncen inilah yang melakukan mediumisasi, mengajak berkomunikasi sosok yang tengah menguasai tubuh sang kuncen, barulah dapat mereka berdialog. Sosok yang merasuki tubuh sang kuncen mengatakan, ketika perjanjian sudah dijalankan, ketika aku sudah memberikan apa yang diinginkan, hakku, bagianku, harus kalian berikan. Ibu dan bapakmu itu telah mengingkari janji. Seharusnya kamu itu sudah menjadi milikku. Sosok itu nunjuk Mbak Yanti. Sekarang aku menginginkan kamu. Nah, jadi setelah mengetahui keinginan dari sosok yang merasuki sang kuncen ini menginginkan nyawa Mbak Yanti untuk menebus kesalahan dari kakek dan neneknya, sosok yang merasuki tubuh sang kuncen yang kera merah lah kita katakan ya, Kete Abang ini keluar, dan di situ masuk sosok baru lagi yang merasuki tubuh sang kuncen, dan itu jelas suara almarhum kakek dari Mbak Yanti. Sosok itu meminta maaf kepada ibu Mbak Yanti dengan mengatakan, salah bapak, Duk. Bapak tidak jujur. Bapak tidak memberitahu semuanya. Seharusnya anakmu itu tidak lahir untuk menjaga kekayaan, derajat, dan pesugihan keluarga kita. Andai saja anak pertamamu laki-laki,
kejayaan akan tetap, dan umur kami, umur ibu dan bapak itu pasti akan panjang, dapat melihat cucu kami tumbuh dewasa dan dapat memberikan kekayaan, kejayaan untuk keluarga kita semua. Sekarang sudah terlambat. Sosok yang merasuki tubuh Sang Kuncen yang kedua ini pun menghilang. Nah, di sini keluarga itu jadi bingung, sahabat-sahabat, jadi pusing. Ketika Sang Kuncen sadar, Bapak Mbak Yanti, Ibu Mbak Yanti ini bertanya, jadi gimana Mbak? Kami ini bingung. Kami datang ke sini itu untuk mencari solusi permasalahan kami, bukan nambah masalah. Nah, Sang Kuncen di sini menjelaskan banyak hal ya yang terkait dari masalah ini. Jadi saya rincikan, saya singkat saja seperti ini. Perjanjian ini itu bisa dibatalkan, tapi harus diulang kembali. Kekayaan, kejayaan yang dimiliki oleh ibu dan bapakmu itu bisa diteruskan oleh anak ini. Tapi salah satu dari kalian itu pasti akan diambil menjadi tumbal. Pasti. Tapi kalau tidak diteruskan, mungkin keluarga kalian, mungkin 4 orang yang ada di hadapanku sekarang, 4-empatnya akan dalam bahaya. Kete Abang tidak memilih. Kutukan Kete Abang itu sampai ke keturunan yang ke-7. Anak ini punya anak. Kamu punya cucu, kamu punya cicit. Sukar rasanya untuk merasakan kenikmatan atau kejayaan. Karena apa? Perjanjian Kete Abang yang dilakukan oleh almarhum kakek dan nenekmu. Jadi pilihannya cuma 2. Kau teruskan atau kalian semua yang akan mendapat tulahnya. Jadi ibu bapak Mbak Yanti dan suami ini minta waktu sama Sang Kuncen. Kami tidak bisa memutuskan sekarang, dan kami cuma pengen tahu nih, sekiranya kalau kami meneruskan, apa-apa saja syaratnya. Dan kalau kami tidak mau meneruskan, bagaimana caranya kami bisa menghindar atau terhindar dari kutukan ini? Jawaban Sang Kuncen 1, keluar dari tanah Jawa untuk pergi dan mati. Namun, kalian tidak akan mendapatkan kejayaan dan kesuksesan. Apapun usaha yang kalian buat, besarkah, kecilkah, itu akan hancur dalam waktu yang singkat. Kalian bisa menghindar, tapi tidak bisa lari. Dan ketika kalian berpikir untuk meneruskan, itu semua tidaklah sulit. Tinggal menjalankan ritual-ritualnya dan memberikan apa yang diinginkan Kete Abang. Apa itu? Anak perempuan. Mendengar penjelasan dari sang juru kunci, keluarga Mbak Yanti tentunya di sini merasa shock, sahabat-sahabat. Mereka berpikir kayak ini, alah, ini kayaknya salah kami datang ke sini. Bukannya solusi, malah bencana. Kami malah mengetahui sesuatu yang mengerikan, yang terselubung, yang tersembunyi ya, dari ibu bapak atau nenek dan kakek Mbak Yanti. Nah, keluarga Mbak Yanti pun di sini tidak lama untuk memutuskan lanjut atau menghindar. Mbak Yanti dengan nada lirih, dengan suara yang berat ya, ini berkata kepada ibu dan bapaknya, Pak, Bu, apakah pilihan ini harus? Apakah ini harus kita lalui? Apa ndak ada jalan lain? Apa ndak kita coba tanya sama ke yang lain? Rasa-rasanya aku ndak yakin dengan apa yang barusan aku dengar, dengan kenyataan yang tersembunyi selama ini. Tolonglah Pak, tolonglah Bu, jangan menyerah, jangan mengalah dengan keadaan. Aku rasa masih banyak
jalan keluar lain. Ibu dan bapak Mbak Yanti serentak menjawab, "Dok, sudah ibu dan bapak pikirkan. Kamu ndak usah risau, kamu ndak usah takut. Kamu yakinlah, kehidupanmu ke depan nanti akan jauh lebih baik. Biarlah kalau ibu atau bapakmu yang akan menjadi pengganti dari kesalahan yang telah dilakukan kakek dan nenekmu. Kami ikhlas, asalkan kamu mau untuk menjalankan apa yang dikatakan juru kunci. Kamulah yang bisa untuk meneruskan ritual pesugihan ke Abang." Seakan-akan Mbak Yanti ini disudutkan dengan sesuatu yang tanpa ada pilihan. Kalau ada dua pilihan enak, tapi tidak ada. Ibu bapaknya dengan nada yang lembut tapi mendesak. Dengan perasaan ikhlas tapi memaksa. Mbak Yanti pun di sini berpikir kayak gini. Kalau ndak aku ambil, keluarga aku bakal susah terus nih. Seperti yang dikatakan juru kunci. Tapi kalau aku ambil, ya mungkin saja ibu bapakku itu bisa selamat. Karena aku sudah meneruskan ritual pesugihan ini. Ya sudahlah. Akhirnya Mbak Yanti menganggukkan kepala dan mau melakukan ritual pesugihan ke Abang. Nah, di sini satu kesalahan dari Mbak Yanti. Dalam memutuskan ini, dia tidak meminta izin. Dia tidak bertanya kepada suaminya, dan suami Mbak Yanti pun dipaksa untuk setuju. Karena apa? Suaminya dalam keadaan yang lagi bimbang sekali. Ya, seakan-akan kamu tidak usah perlu tahu lah, nggak perlu ikut campur lah. Ya cukup dengar dan keputusan semua di Mbak Yanti. Nah, itulah kesalahan yang sampai hari ini itu disesali oleh Mbak Yanti. Dan tidak pernah terpikirlah hal-hal buruk itu akan terjadi. Nah, setelah Mbak Yanti setuju, mereka pun menemui sang juru kunci, sahabat-sahabat. Datanglah ke rumah sang juru kunci, mengatakan, "Bah, kami mau untuk meneruskan ritual pesugihan ke Abang. Kapan, di mana, dan apa syaratnya?" Juru kunci mengatakan, hari ini pun bisa, kapan pun bisa. Tapi ingat, ketika anak ini hamil, mengandung anak perempuan, jangan harap anak perempuan itu akan selamat. Entah itu akan diambil dari kandungan atau setelah lahir nanti. Karena anak perempuan itu adalah bagian dari ke Abang. Jangan sampai kesalahan dari ibu dan bapakmu itu terulang kembali. Ketika kau hamil anak perempuan, ibu dan bapakmu itu memutus atau tidak mau meneruskan ritual pesugihan ke Abang untuk menyelamatkan cucu perempuannya. Inilah jadinya kutukan. Dan sekarang anak perempuan yang diinginkan ke Abang itu akan meneruskan untuk mengurus ke Abang. Tentunya itu bukan hal yang sulit. Kapan kalian mau? Hari ini pun bisa. Nah, jadi sudah ditetapkan. Mereka berangkat ke sana cuma bertiga. Suami dari Mbak Yanti ini tidak ikut, sahabat-sahabat. Suami dari Mbak Yanti ini ditinggal di rumah. Jadi ritual demi ritual pun dilakukan sama Mbak Yanti. Pertama, Mbak Yanti dimandikan. Setelah dimandikan, Mbak Yanti disuruh makan kembang melati, putih dari kembang melati itu segenggam dimakan. Setelah makan kembang melati, dalam kamar yang disediakan sama Mbah Kuncen, ya itu cuman pakai lampu lentera.
di sekeliling Mbak Yanti itu segala jenis pisang itu disediakan. Pisang mas, pisang sembatu atau pisang kepok, pisang tanduk, pisang raja, pisang uli, itu dikumpulin semua. Mbak Yanti duduk itu cuman dengan menggunakan kemben, dengan kembenan saja. Dan si juru kunci mengatakan, ketika nanti kamu mendengar suara kera, kamu tidak boleh membuka mata, jadi merem aja terus. Ketika nanti ada sesuatu yang menyentuh tubuhmu, kau jangan terkejut. Ketika nanti ada sesuatu yang istilahnya kayak meluk atau memegang atau meraba bagian tubuhmu, kau jangan takut, karena itu adalah ketek abang. Kau jangan pernah membuka mata. Sekali kau membuka mata, resikonya sangat besar sekali. Karena apa? Yang dapat melihat bentuk asli dari ketek abang itu hanyalah tumbal-tumbal dari ketek abang. Orang yang melakukan ritual pesugihan ketek abang ini tidak tahu ketek abang itu seperti apa. Tumbal-tumbalnya saja yang dapat melihat. Nah, biasanya tumbal ketek abang ini didatangi sama ketek abang itu beberapa hari sebelum kematiannya datang. Jadi Mbak Yanti pun mengikuti saran dari juru kunci. Dia duduklah, ya, pakai kembenan, dan mulai tengah malam suara hiruk pikuk kayak di hutan itu terdengar. Suara kera itu terdengar. Sampai di mana bagian tangan Mbak Yanti ini ada yang menggerayangi. Jari-jarinya itu halus sekali, lembut sekali. Ya persis lah, kayak jari monyet. Ya ada bulu-bulunya. Itu mulai menggerayangi tubuh Mbak Yanti. Memegang bagian leher, memegang bagian wajah, memegang bagian pundak, tapi tidak memegang bagian-bagian vital dari tubuh, seperti memegang bagian dada atau payudara, memegang bagian pinggang ke bawah, enggak. Dia cuma memegang bagian pundak belakang, leher, megang rambut, ngeraba bagian wajah, dan bau dari aroma tangan itu kayak apa ya? Kayak bau perengus kayak itu, sahabat-sahabat. Ya kayak bau kera lah. Ya baunya tuh khas sekali kalau bau kera tuh. Jadi ya setelah sosok itu menggerayangi tubuh Mbak Yanti, sosok itu tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, mendekati pagi, ya, itu Kuncen masuk ke dalam kamar tersebut dengan Mbak Yanti ini masih menutup mata. Jadi ketika mendengar suara Kuncen, dah buka matamu. Terdengar juga suara ibu dan bapak Mbak Yanti, ya buka matamu. Kayak gitu. Jadi udah dibuka nih mata Mbak Yanti. Nah, si Kuncen bilang ya berhasil. Ketek abang sudah mengetahui siapa tuannya sekarang. Ketek abang sudah mengetahui siapa yang akan menjaga dan merawatnya sekarang. Ya, sekarang tinggal kalian pulang saja dan menjalankan ritual-ritualnya. Di sekeliling Mbak Yanti tadi kan itu segala jenis pisang kan ada. Ya. Nah, pisang itu dibawa pulang. Jadi pisang yang ditaruh di situ satu sisir. Satu sisir itu satu tangkai itu, sahabat ya. Ya, jadi satu sisir itu banyak buahnya. Kalau pisang Ambon itu satu sisir itu ada 8 atau sampai 10 buah. Nah, jadi si Kuncen mengatakan, sampai ke rumah nanti kamu jangan makan nasi. Si Kuncen bilang Mbak Yanti, kamu habisin segala jenis pisang ini dulu. Setelah segala jenis pisang ini habis, baru kamu bisa makan yang lain. Ya kalau kamu bisa habisin pisang ini dalam sehari, ya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak habis sehari, 2 hari habisin. Pokoknya jangan sampai ada yang kebuang. Setelah itu nanti, ketek abang akan masuk. Ya, ketek abang akan memberikan tanda-tanda. Tapi jangan kau berpikir ketek abang itu akan muncul dengan perwujudan kera. Karena yang dapat melihat ketek abang itu hanyalah calon tumbalnya saja. Jadi Mbak Yanti pun bertanya-tanya di sini, seperti apa perwujudan ketek abang yang akan ditemui atau akan masuklah
memberikan petunjuk apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan pesugihan ini tadi. Pesugihan seperti apa? Apakah bakal dapat duit, dapat emas, atau apa? Itu masih berkecamuk lah di pikiran Mbak Yanti, dan pulanglah Mbak Yanti ke rumah. Nah, setibanya di rumah, suami dari Mbak Yanti ini tahu kalau istrinya itu sudah melakukan perjanjian gaib dengan makhluk astral yang dinamakan Kete Abang. Tapi ya suaminya tidak takut. Ya ini istriku. Mbak Yanti pun tidak menceritakan sesuatu yang mengerikan, tidak menceritakan ritual-ritualnya. Ya suaminya nanya, gimana dek? Seperti apa tadi? Aman? Beres? Kamu tenang aja. Mudah-mudahan ke depan masalah kita selesai, aku bisa membantu masalah keluargamu. Karena hutang dari keluarga suaminya ini banyak, sahabat-sahabat. Jadi, udahlah. Kehidupan mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Yang mana usaha mebel bangsal yang dimiliki Bapak Mbak Yanti ya masih stagnan seperti itu aja lah. Nggak berkembang atau nggak ada orderan lagi, masih sepi, sesepi-sepinya. Nah, sedangkan Mbak Yanti sehari balik ke rumah, masuk hari kedua, ini baru dapat menghabiskan si pisang yang pisang dalam ritual di kamar kosong di tempat si kuncen ini tadi. Nah, yang namanya suami istri ini ya, sahabat-sahabat ya, tentunya ini pastilah mau berhubungan badan, ya gitu. Jadi ini di satu malam Mbak Yanti ini tidur nih sama suaminya. Mereka ini kan baru tergolong pengantin baru sumur jagung pernikahan mereka, jadi masih mesra-mesranya lah. Nah, ini suami dari Mbak Yanti ini ya mau tidur sama istrinya atau mau bercumbu lah sama istrinya, suaminya tiba-tiba ngomong kayak gini, "Dek, kamu seharian belum mandi ya?" "Kenapa mas? Kok bau?" kata suaminya. "Badan kamu tuh bau, nggak seperti biasa." "Ah masa iya sih?" Mbak Yanti pun nyium badannya, "Wangi kok, aku udah mandi kok." "Kenapa? Kamu ngejek aku ya?" kata Mbak Yanti. "Enggak, beneran." Ya udahlah, Mbak Yanti pun mandi lagi. Nah, selesai mandi, suaminya ini enggak ngomong apa-apa, enggak bilang bau, ditanya Mbak Yanti masih bau, enggak, tapi kelihatan dari ekspresi wajah suami Mbak Yanti ya, dia berbohong kayak itu, dan mereka pun bersetubuh. Tahu enggak sahabat-sahabat? Ketika mereka bersetubuh, suami Mbak Yanti ini wajahnya pucat. Keringat itu enggak seperti biasa dan kayak ketakutan. Jadi selesai mereka bersetubuh, suami Mbak Yanti ini langsung keluar kamar dan enggak balik-balik ke kamar lagi. Tahu enggak, disamperin Mbak Yanti, dia sedang duduk di luar ngelamun kayak ini. Jadi dari sorot mata suami Mbak Yanti itu kayak kosong. Dari sorot mata itu kayak shock lah, kayak itu kayak ketakutan. Jadi dipanggil sama istrinya, "Mas, mas." Suaminya tergagau, kayak kaget kayak gitu. "Kamu kenapa?" "Nggak, aku udah apa-apa." "Masuk mas, udah malam." Masuklah suaminya. Nah, jadi dari malam itu, sahabat-sahabat, suami Mbak Yanti ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi tatapannya itu selalu kosong. Ngelihat Mbak Yanti itu kayak aneh loh kayak itu. Ya kita tahu lah kalau orang ngelihat kita dalam tatapan yang normal dengan tatapan ketakutan. Jadi selalu ketakutan, dan seminggu dari dia bersetubuh dengan suaminya, itu adalah sentuhan terakhir dari suami Mbak Yanti sampai dia meninggal di hari ke-7. Suami Mbak Yanti meninggal, subuh Mbak Yanti bangun, itu suaminya masih ngedengkur. Pagi Mbak Yanti bangunin suaminya, tubuhnya itu udah ngeringkuk kayak gini. Wajahnya itu pucat, badannya itu kuning, sekuning-kuningnya. Jadi warna kulit dengan warna bagian kepala itu beda. Jadi bagian wajahnya itu pucat, keputih-putihan kayak balu ya, sedangkan bagian leher ke bawah itu kuning kayak mayit pada umumnya. Nah, wajahnya itu kayak wajah kera. Warna itu kayak apa ya? Kayak putih, pucat, ungu-unguan kayak wajah kera. Dan tidurnya pun ngeringkuk kayak gini. Gimana lah kalau kera apa ya? Kayak monyet kesetrum kayak gitulah. Ngeringkuk kayak gini. Sampai ketika dikafanin, tangannya itu tidak bisa dilurusin, sahabat-sahabat. Ngebengkok kayak gini. Nah, jadi dalam
7 hari ini suaminya ketakutan. 4 hari sebelum suami Mbak Yanti ini meninggal, suaminya itu cerita sama Mbak Yanti, "Dek, apa kamu pernah melihat ketek abang yang kata si juru kunci kemarin? Emangnya kenapa?" Mbak Yanti nanya nih baik-baik sama suaminya. "Enggak, aku tuh bingung. Karena sedari kamu pulang ritual di tempat si kuncen itu, aku tuh melihat kamu kayak seekor kera. Aku tuh takut deket-deket sama kamu. Ketika aku tidur sama kamu, bayanginlah, aku tuh kayak bercumbu dengan seekor kera besar." Mbak Yanti pun sampai kayak, "Ih, masa iya sih suamiku sampai kayak gitunya?" Dan Mbak Yanti ingat apa yang dikatakan kuncen. Calon tumbal lah yang dapat melihat perwujudan ketek abang. Suami dari Mbak Yanti bilang, ketek abang tuh bentuknya kayak kera, tapi wajahnya tuh lonjong, sahabat-sahabat. Lebih panjang dari wajah kera. Bulunya tuh merah, dan di ujung-ujung bulunya itu seperti ada api. Merahnya tuh seperti merah api. Jadi pangkal bulu dari kulitnya itu kuning dan ujungnya itu kayak api. Nah, ketika ketek abang itu bergerak, itu kayak api menyambar, gitu. Kayak kembang api gitu. Gitu. Nah, itulah yang kulihat. Jadi Mbak Yanti ini nggak expect loh kalau suaminya ini akan jadi tumbal, karena dalam perjanjian atau yang dikatakan si juru kunci, 2 nih, kalau ndak kamu ya ibu kamu yang akan diambil. Tapi kalau kamu yang nerusin, ya palingan ibu kamu yang mati jadi tumbal. Kalau ndak, anak perempuan, kalau kamu ngandung anak perempuan nanti. Jadi dia nggak kepikir kalau suaminya akan jadi tumbal. Nah, setelah kematian suami dari Mbak Yanti, mereka datanglah ke juru kunci dan bertanya, "Mbah, kenapa kok suamiku yang malah jadi tumbal? Kenapa suamiku yang istilahnya yang meninggal kayak gitu? Perjanjiannya kan kalau ndak ibuku aku, kalau ndak kalau aku punya anak perempuan, ya anak perempuanku nanti yang akan diambil sebagai bagian dari ketek abang." Apa jawaban juru kunci? Yang menjawab ini bukan juru kunci, tapi juru kunci yang setengah kesurupan dari sosok parewangan si ketek abang ini, mengatakan seperti ini, "Suamimu itu ndak bakal bisa memberikan anak perempuan untuk aku, makanya aku ambil." Itu kata ketek abang yang merasuki tubuh si juru kunci. Nah, di sini mulai Mbak Yanti ini merasa kayak dibodoh-bodohin dengan perjanjian ini. Mbak Yanti sempat mengatakan seperti ini, "Aku belum merasakan apa-apa, tapi kau sudah mengambil. Kau sudah mengambil suamiku, sedangkan aku belum mendapatkan kekayaan atau hasil lah dari perjanjian ini." Nah, jadi ya sudahlah, meninggal lah nih suami Mbak Yanti. Mulai setelah kematian suami Mbak Yanti, ini usaha mebel dari bapaknya Mbak Yanti ini mulai pesat lagi nih naik. Sampai di tahun 2002-2003. Mebel dari bapaknya Mbak Yanti ini menembus pasar lokal yang sangat luas sekali. Ya, sampai bekerja sama dengan produsen besar lah. Dah sampai situ sajalah saya gambarkan ya. Jadi nilai kontraknya itu miliaran. Dari usaha yang emput-emputan mau bangkrut sampai naik grafiknya tinggi seperti ini. Jadi usaha itu kayak gampang aja lah. Datang aja lah nyari keluarga itu, ya utang lunas. Bahkan hutang dari keluarga almarhum suami Mbak Yanti dibayarin semua, dan usaha dari keluarga almarhum suami Mbak Yanti ini naik lagi, sahabat-sahabat. Utang-utangnya lunas, usahanya kembali naik, tapi ya suami Mbak Yanti sudah tidak ada lagi untuk menikmati itu semua. Nah, Mbak Yanti pun di sini ya, berpikir lah ya, dari 2003 dia kepengen
setelah suaminya meninggal, ini punya suami lagi. Bahkan ibu bapak dari Mbak Yanti pun, yaudahlah nikah lagi Lando, nikah lagi. Tapi ketakutan dari Mbak Yanti ini besar sekali. Nanti kalau aku menikah, ya, suamiku tidak bisa ngasih anak perempuan, malah suamiku mati lagi. Itu yang dipikirkan sama Mbak Yanti. Jadi Mbak Yanti ini terus dia melakukan ritual pesugihan ke Teh Abang. Apa itu ritual-ritualnya? Di setiap malam-malam tertentu, Mbak Yanti harus menyiapkan bungo rampe atau upacara seperti yang pertama kemarin. Mandi dulu, habis mandi makan melati segenggam, habis itu di ruangan kosong dengan pisang yang banyak dan menunggu ke Teh Abang datang. Setelah itu makan pisang, dihabisin pisang itu dan ya usahanya akan kembali naik lagi. Jadi Mbak Yanti ini belum dapat dia melihat ke Teh Abang itu seperti apa sampai di tahun 2006. Dari 2002 sampai 2006. Ini udah nikmat sekali lah kekayaan dirasakan Mbak Yanti. Ya, Mbak Yanti sampai tidak kenal Tuhan lagi. Karena apa ya? Dengan harta yang begitu banyak dari ritual pesugihan ini ya membuat orang itu tidak kenal dengan agama lagi. Jadi agama itu cuma Islam KTP doang. Ya, Mbak Yanti bilang sedekah, yasinan, ya, memberi santunan itu cuma kedok. Ya, supaya ndak dilihat orang pelit atau apa kayak gitu. Sedangkan Bapak Mbak Yanti ya ini sedang menikmati kesuksesan dari usaha mebelnya. Nah, di sini 2006. Bapak Mbak Yanti ini ceritanya ngelantur nih sama ibu dari Mbak Yanti. Yang mana ibu dari Mbak Yanti ini kayaknya lupa. Kalau seseorang dari anggota keluarga melihat perwujudan asli dari Teh Abang, maka dialah yang akan menjadi calon tumbal selanjutnya. Ketika ibu bapak Mbak Yanti ini sedang jalan nih naik mobil mewah dari pabrik ya, dari pabrik pembuatan mebelnya, ini mau ke rumah Mbak Yanti. Rumah Mbak Yanti sudah besar, sahabat-sahabat. Tapi tinggal cuma dengan pembantu. Ya, ndak ada anak, ndak ada suami. Nah, di perjalanan itu bapaknya Mbak Yanti ini ngomong, Bu, lihat tuh Bu, tuh di pohon itu tuh. Ini mobil jalan nih sahabat-sahabat. Tuh, ih ada kera besar sekali Bu, warna merah. Itu loh, ketek Bu, ketek Abang. Bapak Mbak Yanti ngomong kayak gitu. Itu dia noleh aku Bu. Wih besarnya Bu, itu ketek Abang Bu. Ibu Mbak Yanti ini tidak sadar. Ah, ndak ada Pak. Mana? Aku ndak ngelihat. No, dia manggil sopir nih ya. No, lihat no, ketek Abang. Di mana Pak? Itu di situ. Nggak ada Pak. Nggak ada apa-apa. Ah, aku salah lihat kali ya. Tapi beneran loh, tadi ada. Nah, jadi setibanya di rumah Mbak Yanti, bapaknya ini kayak orang linglung. Di setiap sudut rumah Mbak Yanti itu dilihatin sama dia. Kayak gelisah. Tapi Mbak Yanti tidak terlalu khawatir karena tidak tahu ya kalau bapaknya barusan lihat ketek Abang, ibunya pun juga tidak cerita. Besok paginya, ibu Mbak Yanti ini ngabarin. Bapak, Bapak, kenapa? Bapak sudah tidak ada lagi. Hah? Maksud ibu apa? Kesini, kesini, Mbak Yanti pulang ke rumah, melihat bapaknya sudah tidak bernyawa lagi dengan kondisi yang persis seperti almarhum suami Mbak Yanti. Tangannya tidak bisa ditekuk, kulitnya kuning, wajahnya itu pucat, lebam atau kebiru-biruan. Kondisi sama persis. Dan barulah di sini ibu Mbak Yanti mengatakan, ibu lupa ibu lupa di perjalanan dari tempat pembuatan mebel ke rumah kamu, bapakmu tiba-tiba melihat ada ketek Abang di jalanan. Apakah ini pertanda bapakmu menjadi tumbal? Jadi kepergian Bapak Mbak Yanti ya ini dapat dipastikan lah ya sama keluarga itu kalau ini adalah tumbal yang kembali diambil oleh ketek Abang. Karena sampai saat itu Mbak Yanti juga
belum mendapatkan anak. Mbak Yanti bahkan tidak menikah, sahabat. Ya karena dia takut menikah nanti suaminya tidak bisa ngasih anak perempuan, suaminya kembali jadi tumbal. Nah, di sini mulai ketakutan muncul di ibu si Mbak Yanti. Bahkan memaksa Mbak Yanti, menikahlah kamu. Siapa lagi nanti yang akan jadi tumbal? Aku atau kamu? Kalau kamu yang mati ya enggak apa-apa, Nduk. Itu kata ibu Mbak Yanti. Kalau ibu belum mau mati, ibu belum siap mati. Ibu Mbak Yanti ini seakan-akan kayak keasikan dia menikmati hasil dari ritual pesugihan Kete Abang ini. Sampai-sampai dia bilang anaknya kayak gitu. Pokoknya kalau kamu enggak mau mati, Nduk, kamu harus menikah. Enggak dapat anak perempuan juga, ya enggak apa-apa, suamimu jadi tumbal. Aku enggak mau mati, Nduk. Aku enggak siap mati. Berulang kali ibu Mbak Yanti mengatakan seperti itu. Jadi, ya karena ibunya sudah menyudutkan seperti ini. Suami yang tercinta, suami Mbak Yanti sudah jadi tumbal. Bapaknya pun sudah jadi tumbal. Tapi ibunya sekarang seakan-akan merajalela. Ibunya seakan-akan mau menguasai seluruh harta kekayaan dari ritual pesugihan Kete Abang ini. Dan disinilah Mbak Yanti tanpa rasa penyesalan, ya, tanpa rasa bersalah, ketika saat ritual pemujaan, ketika Kete Abang itu menggerayangi dan hadir di ruangan kosong yang sudah disediakan tempat Mbak Yanti melakukan ritual. Dari sekian banyak ritual yang telah dilakukan Mbak Yanti, baru itulah dia berkomunikasi dengan Kete Abang dengan mengatakan seperti ini. Wahai Kete Abang, kalau memang kau hadir, kalau memang kau ada di sini, aku minta malam ini ambil apa yang semestinya menjadi hakmu, aku atau ibuku. Tapi setelah itu, putuskan semua perjanjian yang telah dimulai dari kakek nenekku. Kalau kau menginginkan aku, ambil aku ikhlas mati. Tapi kalau kau menginginkan ibuku sebagai pewaris, ahli waris, kakek dan nenekku, ambillah ibuku. Tapi kalau kau mengharapkan anak perempuan dari rahimku, takkan pernah kau dapatkan. Aku minta malam ini kau ambil dua pilihan yang kuberikan, nyawaku atau ibuku. Dan seketika saja, suasana di dalam ruangan itu berbeda dari malam-malam biasanya. Yang biasanya ketika Kete Abang itu datang, mulai menggerayangi tubuh Mbak Yanti, itu tidak ada suara hiruk pikuk kera, itu tidak ada, sahabat-sahabat. Tapi ini, setelah Mbak Yanti mengatakan seperti itu, sentuhan dari Kete Abang sudah tidak dirasakan Mbak Yanti. Suasana di kamar itu ramai dengan suara kera. Dan ketika Mbak Yanti membuka mata, di sekeliling Mbak Yanti itu tengah ada beberapa ekor kera yang sedang memakan pisang. Dan itu nyata. Perwujudan kera itu, wajahnya itu kalau dilihat Mbak Yanti menyerupai. Kera yang satu itu menyerupai kakeknya, kera yang di samping kakeknya itu menyerupai neneknya, dan kera yang di samping neneknya itu menyerupai suami Mbak Yanti, dan satu lagi itu kera yang menyerupai bapak Mbak Yanti. Tengah asik memakan pisang. Dan ini tidak pernah terjadi. Kera itu nyata. Dia ngambil pisang, pisang itu dimakan. Sembari kera itu melihat ke Mbak Yanti yang masih pakai kembenan nih. Nah, tidak lama kemudian, itu datang kera tidak tahu dari mana dan duduk di samping bapak Mbak Yanti. Kera itu wajahnya dapat dikenali Mbak Yanti sebagai ibunya yang masih hidup. Sontak Mbak Yanti langsung berdiri, kera itu berhamburan, dan malam itu juga Mbak Yanti ke rumah ibunya. Apa yang terjadi?
Setibanya Mbak Yanti di rumah ibunya, masuk ke kamar, ibu Mbak Yanti sudah tidak bernyawa lagi. Ibunya sudah meninggal dunia dengan posisi meringkuk seperti kera. Ibu Mbak Yanti tinggal sendirian di rumah besar dengan pembantu-pembantunya saja, sahabat-sahabat. Karena bapaknya kan sudah meninggal. Nah, heboh lah di sini. Ini bertubi-tubi nih kematian di keluarga ini. Itu di tahun 2006. Jadi setelah kematian ibu Mbak Yanti, barulah Mbak Yanti ini pergi ke Kuncen, ya, yang menyarankan untuk melakukan atau memutus ritual pesugihan Kete Abang ini, menceritakan semuanya, dan Kuncen itu mengatakan ya sudah. Kalau kau sudah memutus dengan memberikan tumbal ibumu, ya berarti Kete Abang memilih. Ya kalau Kete Abang memilih kamu, ya kamu yang mati. Tapi kalau Kete Abang memilih ibumu, ya sudah. Nah, jadi Mbak Yanti bertanya, apakah ini sudahan? Itu tergantung kamu, kata si juru kunci. Kalau kamu kembali melakukan ritual seperti biasa, ya Kete Abang itu akan terus ngikutin kamu. Tapi kalau enggak, ya sudah. Resikonya ke kamu, yaitu tinggal apesnya saja nanti. Sialnya saja. Nah, itu yang dikatakan juru kunci. Mbak Yanti pun bertanya, apakah beresiko dengan nyawaku? Kira-kira ada resikonya enggak untuk aku? Kuncen tidak bisa memastikan apakah Kete Abang akan mengambil kamu sebagai tumbal atau sudah cukup memutus tumbal dari kakek nenekmu dengan mengambil nyawa darah dagingnya. Anaknya lah jatuhnya yang dijadikan tumbal, yaitu ibu kamu. Nah, Mbak Yanti pun di sini ya tinggal pasrah aja lah di sahabat-sahabat. Dan tidak lama dari 2006 masuk 2008, masuk 2009. Sedikit demi sedikit hancur usaha, karena kan tidak ada yang ngurusi mebel lagi. Mbak Yanti tidak ngerti, ditipu, miliaran ditipunya. Bahkan sampai akte kontrak perjanjian almarhum Bapak Mbak Yanti dengan perusahaan besar, dalam tanda kutip, yang ekspor impor mebel sampai ke luar negeri, ya itu kayak dimonopoli. Nama Bapak Mbak Yanti ini hilang begitu saja dan dikuasailah oleh perusahaan tersebut. Gigit jarilah Mbak Yanti. Sedangkan penghasilannya dari situ. Dan itu juga didapat dari ritual pesugihan. Ingat kan, ritual pesugihan Kete Abang yang membuat usaha Bapak Mbak Yanti bangkit dan meroket. Akhirnya apa? Mbak Yanti tidak punya kerjaan apa-apa. Untuk makan jual ini, jual itu, habislah semua. Sampai ya tersisa baju di badan. Sampai Mbak Yanti ini kerja. Dan orang-orang nggak percaya nih. Kalau Mbak Yanti cerita kalau hidupku dulu bergelimang harta. Di saat Mbak Yanti susah, dia kerja di warteg, jadi tukang masak. Dia cerita sama teman-temannya yang di warteg itu, kalau aku orang kaya, nggak ada yang percaya orang dah. Seakan-akan itu cuman mimpi dari Mbak Yanti. Padahal itu adalah kenyataannya. Tapi Mbak Yanti pun nggak mau ngegas, nggak mau ngotot. Ya sumpah, aku dulu orang kaya, tapi kaya dari pesugihan. Nah, di sini, ya sampai hari ini, Mbak Yanti masih selalu meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah dilakukannya dalam keadaan sadar. Melakukan ritual pesugihan Kete Abang dan memberikan tumbal ibunya sebagai pemutus perjanjian ritual pesugihan Kete Abang. Karena apa? Karena Mbak Yanti ini kesal. Ya kalau terusin, ini semakin tidak betul. Gitu. Jadi, imbasnya untuk Mbak Yanti apa? Dia sudah menikah, Mbak Yanti sekarang, sahabat-sahabat. Tapi, sampai hari ini, Mbak Yanti itu tidak bisa punya keturunan. Bahkan setelah suami Mbak Yanti meninggal yang pertama, Mbak Yanti menikah 2 tahun, tidak punya anak. Pisah dengan suami yang kedua. Menikah lagi dengan suami ketiga, sampai hari ini itu tidak punya anak. Jadi dapat disimpulkan yang mandul itu bukan suami-suami Mbak Yanti, tapi memang sepertinya rahim Mbak Yanti ini sudah tidak berproduksi dengan baik lagi. Ya mungkin disinilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memutus mata rantai dari ritual pesugihan Kete Abang yang ditakutkan, yang dikhawatirkan Mbak Yanti. Ketika nanti dia tiba-tiba punya anak itu anak perempuan, Kete Abang itu akan kembali, ya akan istilahnya kejadian kayak almarhum ibu dan bapak Mbak Yanti.
Jadi walaupun sekarang kehidupan Mbak Yanti sudah 180 derajat terbalik dari kehidupannya yang jaya, yang kaya setelah menggunakan ritual pesugihan Kete Abang, di kehidupannya yang sederhana sekarang dia tetap bersyukur dengan rezeki yang telah Allah berikan. Ya, pertama rezeki yang disyukuri Mbak Yanti umur lah, karena sampai hari ini dia masih dapat bernapas, masih dapat bekerja, dan dapat membagikan kisah ini kepada saya untuk saya ceritakan kepada sahabat-sahabat semua. Inilah kisah misteri ritual pesugihan yang dijalankan oleh Mbak Yanti. Ritual pesugihan Kete Abang. Ingat, tidak ada ritual pesugihan yang menjanjikan kebahagiaan atau kenikmatan yang abadi. Semua itu hanyalah tipu-tipu dari iblis pesugihan. Untuk sahabat-sahabat semua, jangan pernah berpikir untuk melakukan pesugihan. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, follow akun sosial media saya, dan jangan lupa untuk cerita yang mau dibawakan, boleh tuliskan lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Saya Riwijaya undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.